Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video yang sedang viral kaum muslimin. Ini video debat calon wali kota dan wakil wali kota kota Pekanbaru, di mana di dalam debat tersebut ya, ada salah satu calon wali kota yang mengangkat isu Wahabi, isu Salafi. Kemudian mengatakan bahwa Salafi atau yang disebut oleh mereka Wahabi itu adalah kelompok yang intoleran. Yang kemudian secara tidak langsung ya, calon wali kota dan wakil wali kota ini apabila nantinya terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, mereka akan melarang adanya dakwah Salafi, ya, dakwah sunnah. Karena bagi mereka itu adalah kelompok yang intoleran katanya. Padahal intolerannya itu di mana? Mungkin kalau suruh menjelaskan intolerannya di mana, ini nggak akan tahu ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Buat Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak mengenangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di kota Pekanbaru. Terima kasih. Baik, pertanyaannya masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka, bagaimana. Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Kita kan punya MUI, artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa, sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah, itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi ketika menyimpang, ini yang Waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Masya Allah, sangat luar biasa jawaban dari paslon nomor 4 terhadap pertanyaan tentang adanya dakwah salaf di Pekanbaru yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 kaum muslimin. Di mana mereka menganggap bahwa dakwah salaf ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan dari Pekanbaru. Mungkin bagi mereka dakwah salaf ini adalah sesuatu yang mungkin meresahkan mereka kaum muslimin ya. Dan kemudian karena pasangan nomor urut 4 ini memiliki tagline katanya agamis, maka permasalahan dakwah salaf yang alhamdulillah berkembang pesat di Pekanbaru ya, kemudian dipermasalahkan sama pasangan urut nomor 3 ini kaum muslimin. Kata dia, bagaimana cara mengatasi maraknya aliran salafi yang ada di Pekanbaru. Dan jawaban nomor 4 itu luar biasa kaum muslimin ya. Indonesia ini punya pemerintah, punya Kementerian Agama, ya, punya Majelis Ulama Indonesia, di mana mereka ini menangani hal-hal yang seperti itu. Kalau memang dakwah sunnah atau dakwah salaf atau yang disebut salafi atau yang diberikan julukan Wahabi itu memang perlu ditangani dan perlu dihilangkan. Harusnya Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia ini lebih dahulu memahami daripada pasangan urut nomor 3 tadi kaum muslimin. Dan selama ini mereka menganggap bahwa orang-orang salafi nggak ada permasalahan. Dakwah mereka lurus-lurus saja. Dan nggak ada mereka buat kekacauan, itu nggak ada kaum muslimin ya, nggak ada. Adapun orang-orang yang melakukan ya teror yang katanya itu salafi, wahabi, itu hanya tuduhan-tuduhan saja. Nggak pernah terbukti. Cuma tuduhan saja. Kalau memang terbukti, ya pasti dakwah salaf ini sudah dilarang sejak dulu. Ya, sejak dulu. Dan alhamdulillah kita lihat justru
dakwah salafi ini sangat berkembang pesat di Indonesia, terutama Pekanbaru. Pekanbaru itu ada markas sunnah Nusantara Al-Hijrah kaum muslimin yang perkembangannya sangat luar biasa. Yang kita berharap mudah-mudahan adanya markas sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru ini bisa menjadikan Pekanbaru itu sebuah negeri yang di sana menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun secara hukum undang-undang negara ya belum menerapkan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi mereka secara pribadi mereka berusaha untuk menjunjung nilai-nilai Islam di setiap kehidupan mereka. Dan tentu orang-orang yang tidak suka dengan berkembangnya Islam pasti akan berusaha meruntuhkan dakwah yang seperti itu kaum muslimin, termasuk calon nomor urut 3 kaum muslimin ya. Dia menginginkan dakwah sunnah ini, dakwah salafi ini ya dihilangkan dari Pekanbaru ya. Dakwah sunnah ini seperti air kaum muslimin ya. Seperti air mau dibendung ya. Selama dakwah sunnah terus didakwahkan, maka dia akan terus mengalir ya. Maka bendungan itu yang nanti akan tenggelam kaum muslimin. Seandainya mereka meninggikan bendungan untuk membendung air tersebut ya, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka semakin datang banyak air, maka bendungan tersebut suatu saat akan roboh kaum muslimin ya. Karena dakwah salafi ini ya dakwah yang mengajak manusia untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, mana mungkin bisa dilarang. Orang mau mengamalkan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dilarang. Itu kan konyol ya. Tapi dengan melihat video ini kaum muslimin ya, kami bisa menyimpulkan bahwa pasangan urut nomor 3 ini ya, ini orang nggak paham agama Islam kaum muslimin, nggak paham agama Islam. Dia nggak belajar syariat Islam. Dia Islamnya Islam keturunan. Ya, karena keluarganya Islam dari atas ke bawah sampai ke dia Islam, maka dia beragama Islam. Tapi untuk mempelajari syariat Islam, maka orang ini belum. Ini orang yang nggak ngerti syariat Islam ini kaum muslimin. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu Pak? Kami tidak menyatakan Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum Pak, sabar dulu Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru Pak. Nah kaum muslimin jelas ya. Kata nomor urut 3 ini kaum muslimin dengan jawaban yang diberikan oleh pasangan urut nomor 4 tadi ya, diartikan bahwa pasangan urut nomor 4 ini memperbolehkan adanya pemahaman yang intoleran berada di Pekanbaru. Dia sebut salafi ini intoleran kaum muslimin ya, tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi tagline dari pasangan nomor 4 yang agamis ini ya, agamis katanya agamis yang tidak sesuai dengan aturan Pancasila. Jadi agamis ini yang mengatur siapa? Syariat Islam ini yang ngatur siapa? Ya, justru Pancasila itu yang diatur oleh syariat Islam, bukan syariat Islam diatur sama Pancasila. Ini ngaco ibu ini kaum muslimin ya. Ngaco. Yang mencetuskan Pancasila itu kan para ulama, ya kan? Tentu berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan syariat Islam untuk kemaslahatan seluruh alam, kemaslahatan terkhusus negara Indonesia. Di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Ya, biar berbeda-beda pemahamannya tetap satu rumpun kita negara Indonesia. Kok bisa-bisanya konsep agamis tapi agamis yang tidak sesuai dengan aturan Pancasila? Ini ngaco ibu ini. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Mohon tenang, mohon tenang. Yang intoleran. Mohon izin Pak, sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Masih lanjut Bu. Silakan. Bapak ini terburu-buru dia. Tidak usah terburu-buru Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal Pak. Bapak sebagai calon wali kota. Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya katanya Salafi itu intoleran, ya intoleran dan radikal. Sementara di Pekanbaru itu nggak boleh ada pemahaman yang intoleran. Di mana saja nggak boleh, Bu, ada pemahaman intoleran. Bukan hanya di Pekanbaru. Di seluruh Indonesia itu nggak boleh ada ajaran, ada pemahaman intoleran. Nggak boleh. Ini seolah-olah di Pekanbaru ini nggak boleh ada ajaran intoleran. Emang di tempat lain boleh? Ya Allah. Lucu ya. Coba kita simak jawaban dari pasangan nomor urut 4 ini kaum muslimin. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran, intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan Salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Nah kaum muslimin, itu tadi jawaban dari pasangan nomor urut 4 kaum muslimin. Dan sayang sebenarnya kaum muslimin, ya dialog tentang adanya Salafi di Pekanbaru ini hanya sebatas ini saja. Karena memang ini forumnya forum debat dalam rangka pemilihan wali kota dan calon wali kota. Bukan debat tentang pemahaman di dalam agama Islam. Kalau ini dalam rangka debat dalam membahas tentang pemahaman agama Islam, kami yakin Ibu tadi nggak akan bisa menjawab tentang konsep radikal atau intoleran yang dipertanyakan oleh pasangan calon nomor urut 4 tadi kaum muslimin. Mereka sebut Salafi atau yang mereka sebut Wahabi radikal. Radikal itu yang seperti apa? Coba, pernahkah ada mendengar kabar Salafi turun ke jalan mendemo pemerintah? Pernahkah ada ajaran dari orang-orang Salafi atau instruksi atau semacam komando dari para dai Salafi untuk membubarkan acara pengajian orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka? Pernahkah ada instruksi dari para dai Salafi untuk menggeruduk tempat-tempat kemaksiatan apapun itu jenisnya? Adakah seperti itu? Adakah instruksi dari para dai Salafi untuk melawan, menentang kebijakan pemerintah apapun itu bentuknya? Gak ada. Justru orang-orang yang selalu berteriak-teriak, selalu berkoar-koar menyebut Salafi itu radikal, intoleran dan lain sebagainya, justru mereka yang secara track record ada semua itu. Yang mengkritik pemerintah terang-terangan, menggeruduk tempat-tempat kemaksiatan yang tanpa adanya persetujuan dari pemerintah. Bahkan mereka membubarkan kajian orang-orang yang disebut Salafi, yang kajian tersebut diizinkan oleh pemerintah, dilindungi oleh hukum, mereka bubarkan. Coba, jadi yang radikal yang mana? Yang radikal yang mana? Dan coba ya, adakah kasus-kasus terjadinya tindak asusila, apakah itu sesama jenis ataukah lawan jenis yang terjadi di pondok pesantren Salafi? Apakah antar asatidzah, apakah antar asatid dengan santriwati, apakah asatidzah dengan santriwannya? Adakah terdengar yang seperti itu? Tidak pernah. Yang ada justru dari orang-orang yang selalu memfitnah dakwah sunnah. Ya kemarin di Padang ada temannya Pak Idrus Romli yang jelas-jelas menuduh Salafi, menuduh Wahabi itu dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka melakukan dosomi, tusuk dari belakang. Seperti kaum Nabi Lut, na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang memusuhi dakwah sunnah, yang memusuhi Salafi. Ya belum lagi para kiai-kiai yang yang menghamili santrinya. Itu luar biasa banyak, ya. Mana suara kalian untuk membahas hal-hal yang seperti itu? Sementara alhamdulillah biiznillah, ya, track record dari pondok-pondok Salafi itu bagus semua, ya. Nggak ada track record yang gelap seperti yang seperti itu tadi kaum muslimin, ya.
Jadi kalau kami lihat ya, ibu ini dan bapak yang di pasangan calon nomor urut 3 tadi resah dengan berkembangnya dakwah sunnah. Karena kalau perkembangan dakwah sunnah itu ya sangat menjamur di Pekanbaru, ya mungkin mereka ruang geraknya terbatas kaum muslimin. Ruang geraknya terbatas. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam dalam rangka pencalonan wali kota dan wakil wali kota tersebut kaum muslimin. Karena kan nggak mungkin orang-orang salafi mau diajak untuk kompromi, apalagi sampai main nggak bener dalam rangka pemilu kaum muslimin ya. Makanya resah mereka kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dakwah sunnah semakin berkembang di Pekanbaru dengan adanya hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Mudah-mudahan ini menjadi bahan promosi dakwah sunnah atau yang disebut salafi. Karena semakin menjadi pembicaraan, maka akan semakin banyak orang yang penasaran, maka akan semakin banyak orang yang mempelajari. Dan orang-orang yang mempelajari dakwah sunnah, kami yakin kaum muslimin, mereka akan mengikuti. Karena dakwah sunnah ini adalah ajakan kepada kaum muslimin untuk beragama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Tidak ada ajaran intoleran dan tidak ada ajaran untuk radikal. Karena Islam ini sudah jelas konsepnya rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak aw solihal akhlak. Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan syariat Islam, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, sehingga ketika mengikuti dakwah sunnah atau dakwah salafi akan ditekankan memiliki akhlak yang baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.